cara membuat efek tulisan terbakar di Photoshop CS6. Langsung saja pada tutorial kali ini. Di sini saya menggunakan Photoshop CS6, bisa dengan cara klik double atau dengan cara klik kanan pada desktop Anda dan memilih Run Administrator. Di sini Photoshop saya sudah terbuka. Sesudah Anda membuka Photoshop, maka akan tampil sebuah tampilan dari Photoshop CS6. Tutorial tentang cara membuat efek tulisan terbakar ini merupakan bentuk dari salah satu keunggulan yang dimiliki oleh software Photoshop, di mana software ini mampu menciptakan efek yang terlihat sangat natural seperti kobaran api yang menyala. Kita langsung saja pada tutorialnya. Langkah yang pertama, kita siapkan aplikasinya dan akan tampil seperti pada layar laptop atau komputer Anda. Yang pertama, di situ ada menu file, edit, image, dan seterusnya. Pada bagian pojok kiri Anda, di situ akan tampil sebuah tool, yang mana tool ini akan kita gunakan untuk mengedit, menggambar, atau membuat sebuah objek yang menarik. Pada menu window, di sini ada beberapa menu yang harus kita centang seperti style, layer, color, dan seterusnya, sehingga kebutuhan pada menu ini akan tampil pada jendela Photoshop seperti ini. Langkah yang kedua, di sini kita akan membuat lembar kerja baru dengan cara bisa menekan tombol Ctrl tambah N pada keyboard, menu file, new. Sesudah itu name-nya dikasih API, present, custom. Di sini apabila teman-teman menggunakan sentimeter, milimeter, dan seterusnya, dirubah ke pixel seperti ini. Lebarnya dikasih 1000, tingginya dikasih 600, resolusinya dikasih 100, color modenya dikasih RGB color, background konteksnya dikasih white. Kalau sudah, bisa enter atau mengklik OK, maka akan tampil jendela baru seperti ini. Langkah yang ketiga, kita membuat layar baru, bisa dengan menekan tombol Ctrl tambah Shift tambah N pada keyboard atau memilih menu layer, new layer. Name-nya dikasih background. Oke. Maka akan muncul sebuah size-nya dikasih background 50. Langkah yang keempat, kita memberi warna hitam pada layer background. Sekarang warna layer backgroundnya dengan warna hitam, dengan pergi ke menu edit, pilih fill. Setelah itu atur pada kolom use menjadi black. Sesudah itu kita pilih OK, maka akan tampil seperti pada gambar di komputer Anda masing-masing. Oke, langkah yang berikut, yang kelima, di sini kita akan membuat tulisan hangus. Sebelum itu kita pastikan untuk membuat tulisan dengan mengklik horizontal type tool. Klik seperti ini dan pastikan huruf yang Anda gunakan harus menggunakan huruf yang tebal dan tegak, karena dari tulisan sebentar yang kita akan berikan efek bakar akan nampak apabila tulisannya tebal. Jadi di sini saya pilih Cooper STD, atau mungkin teman-teman bisa pilih bentuk tulisan lain. Oke, sebelum itu pastikan warna hurufnya warna putih seperti ini atau white. Oke, kalau sudah, klik pada layar dan ketik
tulisan hangus seperti ini. Kalau sudah, maka pilih tanda centang, kembali pilih Move Tool, Show Transform Control, pastikan bahwa tulisan ini sudah besar, tegak, dan sesuai dengan keinginan Anda. Oke, saya rasa cukup. Kalau sudah, selalu pilih tanda centang. Maka di sini ada 3 layer, ada hangus, background. Yang berikut, langkah yang ke-6, mengubah layer teks menjadi layer biasa. Ini tadi layer teks, ya, teks hangus. Di sini kita diminta untuk merubah menjadi layer biasa, yaitu dengan cara klik kanan pada tulisan layer teks seperti ini, klik kanan dan pilih rasterize type. Maka layer teksnya akan berubah seperti pada layer yang ada di komputer Anda. Langkah yang ke-7, duplikat layer hangus dengan cara menekan tombol Ctrl J. Jadi pada posisi layer hangus ini aktif seperti ini. Begitu saya klik, di sini saya menekan tanda Ctrl tambah J pada keyboard. Maka di sini akan muncul layer hangus copy. Langkah yang ke-8, kita diminta untuk memutar layer hangus. Jadi pada langkah ini kita matikan dulu mata dari hangus copy. Matikan. Sesudah itu aktifkan layer hangus dan kemudian putar layer hangus sebesar 90 derajat dengan cara pergi ke menu edit, transform dan pilih rotasi 90 derajat seperti ini. Langkah yang ke-9, kita diminta untuk memberi efek wind pada layer hangus. Jadi masih pada posisi layer hangus ini aktif dan kita pergi ke menu filter, pilih style, pilih wind, dan akan tampil sebuah jendela baru seperti ini. Di situ perhatikan ada 2 pilihan. Ini pastikan seperti ini. Pastikan wind sama from the left. Untuk memberikan efek liquidity, maka menekan tombol Ctrl tambah F mungkin sebanyak 5 kali. Kalau sudah oke. Dan di sini akan kelihatan efeknya. Untuk menambah efek, buat hal yang sama, Ctrl tambah F seperti ini. Oke. Semakin banyak Anda menekan Ctrl tambah F, efeknya akan semakin tampil seperti ini. Dan apabila efeknya kelebihan seperti ini, maka kembali Ctrl Alt Z. Oke. Kalau sudah, memutar kembali layar hangus menjadi seperti posisi semula dengan cara pergi ke menu edit, transform. Di sini kita pilih yang rotasi 90 derajat CW, klik, maka dengan sendiri teks layer hangus ini akan berubah. Aktifkan kembali gambar mata pada layer hangus copy yang tadi sempat dimatikan. Aktifkan kembali atau bisa menekan tombol arah pada keyboard. Jika teks ini sudah pas seperti ini, maka layer hangus copy dimatikan kembali. Oke, tetap pada posisi layer hangus ini aktif. Langkah yang ke-11, memberi efek Gaussian blur pada layer hangus. Sekarang kita pergi ke menu filter,
Gaussian blur. Oke, di sini radiusnya 1,0 fast. Oke, kalau sudah, sekarang kita menyatukan layar hangus dengan layar background. Jadi layar hangus ini dia akan menyatu sama layar background. Sekarang gabungkan layar hangus dengan layar background dengan cara menekan tombol Ctrl I. Jadi di sini tidak ada yang akan kita pilih. Dalam posisi layar hangus ini aktif, kita menekan Ctrl tambah E di keyboard, maka layar hangus yang tadi akan gabung dengan layar background menjadi satu. Dan di sini akan tampil 3 layer hangus copy, background, dan background. Baik, langkah yang ke-13 memberi efek liquify pada layar background. Jadi untuk memberikan efek liquify pada layar background, kita pilih filter, liquify, dan pastikan bulatan ini atau lingkaran ini untuk disesuaikan ya. Di sini contoh saya pilih brush size. Apabila ini saya buat seperti ini, maka brushnya akan kecil ya. Dan di sini bisa untuk melihat posisi brush ini kecil dan besar, kita bisa menekan tombol buka kurung seperti ini. Apabila mau diperkecil, kita menekan tombol tutup kurung seperti ini ya. Jadi dibuat sesuai sehingga di sini kita bisa membuat animasi seperti api berkobar. Klik kiri tahan, tarik ke atas. Demikian juga hal yang sama, klik kiri tahan, tarik ke atas. Dibuat sesuai dengan kobaran api yang mungkin selama ini sering kita lihat, buat seperti lekukan api ya yang berkobar. Oke, ini contoh saja, nanti teman-teman bisa perbaiki untuk lebih menarik. Oke, kalau sudah, maka pilih oke. Langkah yang ke-14, kita memberi efek warna api. Kita pilih tanda ini, hue saturation. Ini diklik, di situ ada hue saturation ya. Pastikan colorize ini dicentang dulu terlebih dahulu, terus hue-nya dikasih 40, enter. Saturation dikasih 100, enter. Pastikan terlebih dahulu colorize-nya dicentang, baru hue-nya diisi 40, saturation-nya diisi 100. Oke, kemudian buat lagi hue saturation seperti yang awal tadi. Klik, pilih hue saturation, hue-nya dikasih tanda min 15, enter. Kalau sudah, lihat pada layer, pada pilihan normal ini diganti dengan overlay. Klik, maka tampilannya seperti ini. Ini bisa diklik anak panah. Jadi perhatikan sekali lagi, normal sesudah dibuat hue saturation yang kedua, maka pastikan pada pilihan normal ini diganti dengan menu overlay seperti ini, maka gambar daripada efek liquify tadi akan berubah seperti gambar ini. Langkah yang ke-15, kita aktifkan kembali style, contoh seperti ini. Add layer style, klik,
terus pilih gradient overlay. Oke. Kalau sudah, maka akan tampil layer style seperti ini. Maka di sini ada dua warna, putih sama keabu-abuan. Jadi di sini kita akan menyesuaikan warna karena pada dasarnya tidak ada warna api yang seperti ini. Jadi ya, di sini akan kita rubah warna hitam sama warna kuning. Maka pada layer style ini kita klik gradient, diklik satu kali. Sesudah itu ini digeser ke kanan agar tampak tulisannya. Perhatian pada tulisan ini kita klik ke arah panah ini dan arah panah yang kedua. Contoh arah panah yang pertama, begitu saya klik, color yang di bawah ini akan aktif dan ini akan kita klik kembali untuk memilih warna. Jadi ini contoh, saya pilih warna hitam, pilih hitam, seleksi warnanya di sini, pilihan warnanya ada di sini dan seleksi warnanya ada di sini. Hitam seperti ini, oke. Terus yang kedua, saya pilih warna yang kedua, klik. Karena ini warna putih, begitu saya aktifkan maka colornya akan tampil seperti ini. Di sini saya pilih warna seperti warna kobaran api seperti ini. Oke, ini butuh ketelitian. Klik, kalau sudah oke. Maka di sini teman-teman bisa pastikan warnanya seperti ini. Jika pengen warna hitamnya dominan ke atas, maka ini saya naikkan seperti ini. Dan ini saya geser ke kanan seperti ini. Kalau sudah oke. Ini juga oke. Buat efek ini tambahkan vector max pada layar hangus kopi. Sekarang kita pergi pada vector max, layar vector max, diklik dan akan tampil sebuah kotak ini. Kemudian aktifkan brush tool dengan cara menekan tombol B pada keyboard. Klik saja atau menekan tombol B pada keyboard dan akan tampil seperti bulatan atau lingkaran ini. Untuk memperbesar bisa diklik kanan, size-nya dinaikkan dan akan kelihatan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat sebuah Gaussian untuk memberikan efek pada kobaran api ini. Jadi biar kelihatan lebih terang dan menyala. Oke, kalau sudah maka hasilnya seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Selamat mencoba.